ma'asil ain, maksiat mata yang wajib kita hindari. Wa ma'asil aini mithlu nadharin nisa'il ajnabiyat. Dan adapun maksiat mata diantaranya adalah seperti memandang kepada wanita-wanita yang ajnabi, artinya wanita-wanita yang halat, yang tidak ada hubungan mahram antara kita dengan mereka. Ini termasuk maksiat mata. Tentunya memandang kebahagiaan yang dilarang untuk dipandang, yaitu aurat, dan juga memandang dengan syahwat. Ini termasuk maksiat mata. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadharu ila mahasin imra'atin sahmun masmum min sihamis syaitanil marjum." Memandang kepada keindahan wanita itu adalah panah beracun yang diluncurkan oleh syaitan yang terkutuk. Tapi kita kadang tidak sadar. Nah, ini termasuk maksiat mata. Baik memandang kepada keindahan wanita secara langsung ataupun memandangnya melalui foto, video, dan alat-alat elektronik lainnya. Ini termasuk maksiat mata. Wa nadharil aurati, dan seperti memandang kepada aurat-aurat. Aurat itu adalah ismun lima yajibu satruhu wa yahrumun nadharu ilaih. Aurat nama bagi bahagian yang wajib ditutup dan haram memandang kepadanya. Definisi ini ditunjukkan kepada dua pihak. Pihak yang memiliki badan dan pihak yang melihatnya. Bagi yang memiliki badan, wajib baginya untuk menutup aurat, tidak boleh dibuka. Dan bagi yang punya mata yang melihat, maka wajib baginya untuk memejamkannya sehingga tidak memandang kepada aurat itu. Nah, itu yang dimaksud dengan aurat. Ada kalanya orang itu yang membuka auratnya. Nah, ini dia berdosa karena dia berkewajiban menutupinya. Ada kalanya orang ini tidak membuka aurat, tetapi tanpa sengaja auratnya itu terbuka, misalnya entah mungkin sarungnya yang sobek dan dia tidak sadar. Lalu orang lain yang tahu malah memandangnya. Nah, ini yang berdosa adalah pihak si pemandang yang melihat aurat tersebut. Padahal haknya adalah menutup pandangan daripada melihat aurat itu. Ini adalah maksiat mata. Wan nadharu, jadi hati-hati sekali memandang kepada keindahan wanita itu. Apalagi membiasakan memandang kepada foto-foto atau video-video yang menggumbar syahwat. Dan itu akan merusak akal pemikiran manusia. Bahkan sebahagian ilmuwan menyebutkan kebiasaan menonton film-film haram, pornografi, itu efek sampingnya lebih berbahaya daripada narkoba. Orang kalau narkoba bisa kecanduan, ketagihan, menonton film haram juga. Hati-hati, apalagi anak-anak kecil zaman sekarang. Mereka masing-masing memiliki smartphone, HP, sehingga tidak jarang
musuh-musuh Islam terkadang menampilkan melalui media-media elektronik seperti HP tersebut video-video yang haram, entah itu dalam bentuk film atau dalam bentuk game dan lain sebagainya. Di dalam game kadang ada menampakkan penampilan wanita-wanita yang membuka aurat. Yang menonton dan mempermainkannya rata-rata anak di bawah umur. Berarti itu HP adalah alat yang akan merusak akhlak, moral dan iman putra-putrimu. Jangan kasih. Kita disuruh untuk menjaga iman dan moral mereka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga keluargamu daripada neraka. Kalau kita memfasilitasinya, memberinya HP, lalu dia dengan mudah mengakses apapun yang ia mau, apalagi di luar pengawasan orang tua, wal'iyadzubillah, berarti kamu tidak bisa mengemban amanat sebagai orang tua yang mestinya mendidik anak dengan didikan yang baik serta mengawasi mereka gerak-gerik dan seluruh tindak tanduk mereka. Kamu tidak sanggup, kamu tidak berhasil jadi orang tua. Kamu adalah orang tua yang gagal. Perbaiki jalan hidupmu. Kalau memang itu berbahaya bagi anakmu, jangan kasih lagi HP. Nanti dia meronta-ronta pengen HP, nangis-nangis, biar paling sehari 2 hari, habis itu dia terbiasa. Daripada nanti kamu yang menangis di neraka. Wal'iyadzubillah. Hati-hati. Itu akan merusak pikiran manusia. Apa namanya, di bahagian depan dahi ini ada namanya prefrontal apa gitu, kata orang ilmuwan. Itu ada di bahagian depan kepala. Dan itu bisa merekam setiap yang dilihat. Jadi kalau dia terbiasa melihat yang baik-baik, maka itu akan direkam oleh ingatannya sampai tua, dia ingat kebaikan itu. Tapi kalau prefrontal tadi itu, prefrontal apa itu namanya, diarahkan melihat kepada yang jahat-jahat, apalagi yang merusak moral seperti tadi, na'udzubillah, dia akan terus mengingat itu. Hingga pada akhirnya ketika dia dewasa, tidak jarang dia akan mempraktekkan apa yang ia lihat tadi. Jangan heran kalau anakmu jadi penzina. Jangan heran kalau anak wanitamu nanti jadi pelacur, wanita murahan. Waliyadzubillah. Karena apa? Dia akan merekam setiap apa yang mereka lihat. Prefrontal cortex kalau nggak salah nama itu. Prefrontal cortex, PFC. Itu bagian depan kepala ini ada. Dan dia akan selalu mengamati yang dipandang oleh mata dan direkam sama dia. Ada yang bilang kalau menghafalkan Al-Quran itu dengan cara seperti ini daripada dengan cara memandang seperti ini, lebih cepat dengan memandang seperti ini. Karena dia berhadapan dengan prefrontal cortex yang ada di bagian depan dahi ini. Hati-hati, jaga anak-anakmu. Dan ini tidak kalah bahayanya daripada narkoba. Kalau narkoba bisa membuat ketagihan mengkonsumsinya, maka menonton film-film haram, melihat foto-foto pornografi, itu juga akan membuat ketagihan. Maksiat mata itu. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah peliharakan diri kita, putra-putri kita, dan generasi muda-mudi muslimin muslimat daripada fitnah-fitnah yang diproduksi oleh orang-orang kafir itu. Amin Allahumma amin. Bahkan ada seorang peneliti menyebutkan hasil menjual video-video haram itu melalui media sosial, media elektronik dan lain-lainnya, itu setiap harinya mereka mendapatkan miliaran dolar gara-gara banyak peminat dan penonton video-video haram itu. Menguntungkan orang kafir. Kamu nggak pernah nyumbang untuk musola, masjid. Justru kamu malah nyumbang untuk gereja mereka, untuk peribadatan mereka.
untuk misi-misi mereka dalam merusak generasi muda-mudi muslimin muslimat. Kapan saya nyumbang? Saya nggak pernah nyumbang. Saya nggak pernah masukkan uang ke dalam celengan mereka atau mentransfer ke dalam rekening mereka. Betul, nggak pernah dengan cara seperti itu. Tapi dengan cara mengakses video-video haram yang mereka bikin situs-situsnya, kamu mendukung mereka karena mereka yang bikin itu dan mereka mendapat royalti, hasil keuntungan dari hasil kamu mengakses tadi. Berarti kamu secara tidak langsung menyumbang mereka. Hati-hati itu, bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Bikin pikiran jadi rusak, maksiat mata. Kemudian wan nadharu bil istihqari ila muslim, dan memandang dengan hina kepada orang muslim, meremehkan dengan mata sinis, dengan pandangan yang meremehkan kepada orang muslim, itu dilarang, tidak boleh. Walaupun kepada ahli maksiat, tidak boleh kita memandang kepada dia dengan pandangan sinis, meremehkan, karena kita tidak tahu apa yang akan Allah Ta'ala takdirkan nanti kepada dia. Bisa jadi dia menjadi orang yang baik setelah kemudian bertaubat dan ibadahnya mengalahkan ibadah kamu. Makanya Imam Ghazali selalu berpesan kepada kita, jika melihat orang yang lebih tua dari kita, yakinilah bahwa dia lebih mulia dari kita. Kenapa? Karena dia lebih tua, berarti amal ibadahnya lebih banyak daripada kita, karena kita masih muda. Atau ketika memandang orang yang lebih muda dari kita, pun yakini dia lebih mulia daripada kita. Loh, kok bisa? Iya, karena dia lebih muda, berarti dosa-dosa yang dia lakukan lebih sedikit daripada kita yang sudah tua ini. Kita sudah berumur, berarti banyak juga dosa yang kita lakukan daripada dia. Bahkan ketika memandang kepada ahli maksiat, kita juga tidak boleh memandangnya dengan rendah, tapi pandang iman dan Islam yang ada di hatinya. Siapa tahu dia mendapat hidayah dari Allah dan taubat. Bahkan memandang kepada orang kafir pun kita tidak boleh memandang dengan pandangan rendah, walaupun kita tidak menyetujui keyakinan hatinya, tapi itu kan perbuatannya, keyakinannya, itu yang kita tidak setujui. Kalau orangnya, kata Imam Ghazali, selama masih hidup, kamu masih tetap harus berprasangka baik. Kenapa? Karena selama dia masih hidup, tidak menutup kemungkinan mendapat hidayah dari Allah, lalu memeluk agama Islam. Dan itu banyak, sangat banyak sekali orang-orang non-muslim masuk Islam karena mendapat hidayah dari Allah. Siapa tahu orang yang ada di depan kita itu tadi kafir, mendapat hidayah seperti sekian banyak orang-orang kafir lainnya sehingga memeluk agama Islam selama masih hidup. Nah, lain lagi orang kafir yang sudah mati, seperti Fir'aun, itu malah dicela dalam Al-Quran, seperti Qarun, seperti Haman. Lain lagi ceritanya. Ini mereka hidup kafir dan mati dalam keadaan kafir. Kalau sudah mati dalam keadaan kafir, tidak ada lagi sudah peluang atau cara untuk dia bisa bertobat memeluk Islam karena sudah mati. Nah, jadi selama masih bernyawa kita tidak boleh memandang dengan pandangan yang rendah. Makanya dahulu itu ada seorang abid ahli ibadah, karena dia istiqomah dalam melaksanakan ibadah, maka Allah karuniakan dia karomah. Karomahnya itu setiap dia berjalan di tengah terik matahari, selalu saja ada awan yang menaunginya, sehingga dia tidak kepanasan. Dan orang-orang menyaksikan itu semua karena kesolehannya, karena keistiqomahannya dalam mendekatkan diri kepada Allah, dikasih karomah. Jadi orang sudah kenal semua bahwa ini wali. Kalau jalan di tengah terik matahari tidak pernah kepanasan
karena awan selalu menaunginya. Akhirnya suatu ketika ia sedang berjalan dan awan tersebut senantiasa berada di atasnya, menaunginya dari terik matahari. Tiba-tiba dari arah berlawanan, dari jarak jauh, dia melihat ada ahli maksiat. Lalu dia memandang dengan pandangan sinis. Kata dia, tidak pantas ahli maksiat ini dekat dengan saya. Akhirnya dia menepi dari jalan, agak sedikit menjauh, supaya ketika berselisihan dengan ahli maksiat itu jaraknya jauh. Karena dia memandang ini ahli maksiat, saya ahli ibadat, tidak pantas saya berdekatan dengan ahli maksiat ini. Yang ahli maksiat ini pun memiliki perasaan. Dia bilang, saya banyak dosa, ini ahli ibadah, dikenal wali dan punya karomah. Orang seperti saya ini kayaknya nggak pantas dekat-dekat sama beliau. Akhirnya ahli maksiat ini menepi dari jalan juga, karena dia tahu diri hina, banyak dosa, banyak maksiat. Akhirnya dia merasa inkisar dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa banyak kesalahan selama ini kepada Allah. Lalu ketika keduanya saling berselisihan, tiba-tiba awan yang senantiasa menaungi ahli ibadah ini, orang soleh yang wali tadi, hilang. Pas dia jalan, sedih, kok hilang? Panas. Pas dia lihat, ternyata awan tadi malah pindah kepada ahli maksiat itu. Kaget dia, subhanallah. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memindahkan maqam wali tersebut kepada si ahli maksiat. Kenapa? Karena si wali memiliki pandangan hati yang rendah kepada ahli maksiat itu. Merasa dirinya lebih bersih, lebih suci, lebih hebat, ujub. Akhirnya Allah tarik kewaliannya. Loh, kenapa dipindahkan kepada ahli maksiat tadi? Karena si ahli maksiat merasa dirinya banyak kekurangan, tidak ada yang diandalkan. Lalu ia inkisar, merasa terluka hatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya si ahli maksiat mendapat pandangan dari Allah karena perasaan yang ada di dalam hatinya tadi, merasa dirinya banyak dosa, tidak ada yang diandalkan dari amal-amal soleh karena tidak pernah melakukannya. Lalu tergerak hatinya untuk bertobat. Ketika itu juga Allah Ta'ala titipkan maqam yang ada pada orang soleh ini kepada dia, sehingga dia menjadi orang hebat, orang soleh, walinya Allah setelah bertobat. Sedangkan yang ahli ibadat karena merasa dirinya sombong, merasa dirinya paling hebat, paling bersih dari orang lain, sehingga memandang orang lain dengan pandangan rendah, maka Allah tarik kewaliannya dan dia pun berubah menjadi orang biasa. Karomahnya hilang, awan yang tadi menaunginya pindah kepada ahli maksiat itu yang kemudian bertobat. Luar biasa ini. Ini ibrah, pelajaran bagi kita. Tidak boleh memandang kepada orang lain dengan pandangan rendah, apalagi kepada orang muslim. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukup seseorang itu dikatakan buruk, cukup seseorang itu dianggap melakukan kejahatan, ayyahqira akhahul muslim, bahwa ia menghina saudaranya muslim. Hati-hati kamu memandang orang lain dengan pandangan rendah. Hati-hati kamu menghinanya. Itu adalah perbuatan buruk. Cukup kamu dikatakan sebagai orang jahat ketika kamu menghina saudaramu muslim. Dia bukan perampok, dia bukan maling, dia bukan peminum minuman keras, dia bukan penzina, tetapi dia mencaci, memandang rendah, menghina saudaranya muslim, maka dia juga adalah orang jahat.
Nggak ada bedanya dengan pecandu narkoba itu. Nggak ada bedanya dengan maling dan pemabuk itu. Kenapa? Karena dia juga melakukan kejahatan. Nabi yang langsung menegaskan kepada kita, cukup seseorang itu daripada kejahatan yang ia lakukan, bahwa ia menghina, meremehkan saudaranya muslim, baik itu dengan pandangan mata seperti tadi yang dibahas, mandang sinis, ya, atau dengan lisan, sama, waliyadzubillah. Kemudian wan nadhari fi baitil ghair bi ghairi idznih, dan seperti memandang rumah milik orang lain tanpa izin darinya. Itu hukumnya apa? Haram. Nggak boleh. Jadi kalau kita lagi sedang berjalan-jalan di depan rumah orang, jangan lihat rumahnya. Apalagi pintunya lagi sedang terbuka, lihat sengaja. Haram itu, haram, dosa itu. Atau ada jendela rumah orang terbuka, dilihat dari jauh, kalau perlu diteropong sama dia, ngintip, haram itu, maksiat mata. Kita tidak tahu apa yang dilakukan penghuni rumah di dalam rumah. Mungkin di situ ada perempuan yang lagi sedang tidak pakai kerudung karena dia merasa dia di dalam rumah. Nah, kamu malah memperhatikan, sengaja dilihat-lihat, disoroti, diawasi. Dosa kamu. Oh, baru tahu saya, Beb. Ya, alhamdulillah, daripada nggak tahu. Berkat belajar ya. Apalagi mau bertamu ke rumah orang, tok-tok, assalamualaikum, assalamualaikum, jendelanya dilihat. Jangan lagi kayak gitu. Haram itu. Haram. Karena inti melihat-lihat suasana di dalam rumah orang tanpa izin dari dia. Gak boleh, dosa. Mana orangnya yuk, mana orangnya yuk. Jendelanya kebuka, no, sengaja ditilik di jendela. Gak boleh, dosa itu. Bahkan ada sebahagian ulama wajawwazu an tufqa'a ainuhu in lam yakun lahu fi dzalikal baiti mahramun aw zaujatun. Bahkan sebahagian ulama ada yang memperbolehkan untuk mencongkel matanya jika di dalam rumah itu tidak ada mahramnya dan tidak ada istrinya. Artinya rumah milik orang lain, murni milik orang lain, tidak ada mahramnya, tidak ada istrinya di sana. Orang lain aja, orang yang tidak ada hubungan apa-apa dengan dia. Lalu dia sengaja melihat, sengaja mengintip. Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh dicongkel matanya itu. Picak berataan akhirnya ini. Hati-hati. Kalau lewat mau rumah orang, apalagi di Perumnas, rumahnya ini apa? Berjejer. Lihati rumah orang, jendelanya lihati, di pintunya lihati. Ada nggak semalam tuh aku ada melihat babi bungas daerah sini. Jadi kalau lihati, haram itu. Jangan lagi diulangi. Tahu arti haram nggak? Dosa. Dosa itu akan dihukum nanti sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian ulama tadi ada yang mengatakan boleh dicongkel matanya katanya. Daripada nanti malaikat yang mencongkel di neraka, mending dicongkel dulu di dunia. Hati-hati, picak mata nanti. Hah? Orang bahari itu madahakan hati-hati aja kalau benar betimbil mata. Maka betimbil bujuran. Hati-hati. Nah, itu dilarang memandang rumah milik orang lain. Melihatnya, mengamatinya, ya, pintunya terbuka, kecuali di situ ada mahram kita, seperti rumah orang tua sendiri. Kenapa lawang pembukaan tuh? Adalah mama dalam itu ya. Abah ada, nggak apa-apa, mahram dia sendiri. Atau kebetulan ada istri dia di situ. Adalah biniku, masih di situ kah? Jadi dia ceritanya nyari istri, bukan mengamati rumah orang. Istrinya dia memang sedang ada di situ misalnya. Kok nggak pulang-pulang? Mulai dari jam
3 sore tadi sampai jam 5, 2 jam. Ngapain ya? Dia datangi, dia lihat-lihat, ada nggak? Ternyata ada, masih buku tuan lawan kawannya. Nah, buku tuan asyik bependeran, salinya nang dipenderakan gibah. Waliyadzubillah. Itu nggak apa-apa kan, ada istrinya di situ. Memang dia nyari istrinya. Ini enggak ada apa-apa, enggak ada hubungan apa-apa, tidak ada perlu sama sekali, tidak ada mahramnya di sana, tidak ada istrinya. Oh, nilik-nilik ke rumah orang, diawasi, dilihat. Haram itu. Haram. Enggak boleh, dosa. Paham? Allah. Dan termasuk juga maksiat mata, di samping memandang aurat, di samping memandang orang dengan pandangan rendah, dan di samping juga melihat kediaman orang lain tanpa izin darinya, adalah memandang setiap sesuatu dengan syahwat. Memandang setiap sesuatu dengan syahwat. Arti setiap sesuatu tidak harus perempuan, tidak harus lawan jenis, tidak harus laki-laki memandang perempuan dengan syahwat, tidak harus perempuan memandang laki-laki dengan syahwat, sebaliknya. Laki-laki memandang sesama lelaki dengan syahwat haram, maksiat mata juga, baru memandang. Apalagi LGBT, waduh, haram itu. LGBT itu ajaran orang bodoh, tidak punya otak. Yang bilang bodoh bukan ulun loh, bahkan bukan Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada di dalam hadis banyak juga, cuman sebelum Nabi Muhammad ada yang mengatakan itu bodoh. Siapa? Tidak tanggung-tanggung lagi. Rabbul Arsyil Azim, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung memonis bahwa itu orang-orang bodoh. Atatuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Atatuna, apakah kalian mendatangi rijalan, sesama jenis lelaki, syahwatan, untuk melampiaskan syahwat, homo, min dunin nisa, padahal ada punya istri perempuan halal. Bal antum qaumun tajhalun, bahkan kalian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah sekelompok golongan orang-orang bodoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Lebih bodoh dari binatang. Binatang aja enggak salah memilih pasangan. Ayam jago enggak mungkin kawin sesama ayam jago. Ayam jago kalau mau kawin dia milih ayam betina. Kucing jantan enggak mungkin kawin sesama kucing jantan. Pasti dia kalau mau kawin milih kucing betina. Itu binatang. Ini manusia. Subhanallah, LGBT diadakan komunitasnya dengan segala cara dan upaya, diusahakan agar bisa dilegalkan. Waduh, kiamat dunia kalau sudah kayak gitu. Kaum Nabi Lut aja dibalik sama Allah Subhanahu wa taala negerinya. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha. Bagian atas dijadikan ke bawah, bagian bawah ke atas, dibalik begini. Dalam riwayat itu diangkat sampai ke langit, sampai para malaikat-malaikat di langit mendengar suara kokokan ayam. Setelah sudah sampai di langit, dibalik sampai ke bawah, mati semua, binasa. Allah. Memang mau kiamat dunia ya. Hati-hati. Orang nggak waras itu ada kerusakan mental, kerusakan jiwa. Harus diterapi itu. Harus di apa? Di apa namanya? Diruqyah. Ada setannya tuh, ada jinnya, diruqyah tuh. Biar kawin dengan perempuan. Laki-laki sama-sama punya kumis kawin. Ya Allah, lucu banget. Subhanallah. Sebaliknya sama, perempuan suka sesama jenis, lesbian. Makanya LGBT tadi, lesbian,
Gay, homo, biseksual, transgender. Apa transgender? Transgender. Trans itu kan memindah, merubah. Gender kelamin. Apa? Ya bencong-bencong itu. Cuman bahasanya aja transgender. Waduh, kayaknya bagus banget. Padahal bencong sebenarnya itu. Bencong selebor itu. Ya itu tuh bencong-bencong itu transgender itu. Laki-laki pengen jadi perempuan. Iya. Sama tomboy, transgender, perempuan pengen jadi laki-laki. Mal'un, itu dilaknat sama Allah. La'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat, Allah mengutuk para lelaki yang meniru-niru kaum Hawa, wanita, dan Allah melaknat, Allah mengutuk para wanita yang meniru-niru kaum lelaki. Waliyadzubillah. Hati-hati. Kalau sudah dilaknat dan dikutuk sama Allah, berarti diusir dari rahmat. Terus kamu undang ke rumahmu untuk menata rias anakmu yang sebentar lagi akan jadi pengantin, begitu. Orang kita kalau lagi sedang kawinan, pengantinan, kalau bisa yang diundang tuh yang dapat menurunkan rahmat. Orang-orang soleh dihadirkan, ulama dihadirkan, santri-santri dihadirkan, ya. Orang-orang yang baik-baik lah. Jadi yang dihadirkan orang-orang terkutuk, mal'un, bencong-bencong. Ya, disuruh mendandan dan merias anaknya yang sedang kawin. Anak kamu perempuan, itu bencong laki-laki itu. Jangan kira perempuan, itu bencong laki-laki. Menata rias, anak kamu dipegang, disentuh sama dia. Kadang anak kamu disuruh ganti baju di depan matanya si bencong. Nah, ayo dulu masa lalu pian sama bencong gak dulu dandannya waktu jadi pengantin? Ayo. Hati-hati, pilih yang benar. Kalau yang mau didandan perempuan, ya cari perempuan yang ahli rias juga. Jangan bencong. Bencong tuh sebencong-bencongnya bencong ya laki-laki. Memang ada di dalam Islam itu namanya khunsa. Khunsa itu bukan bencong loh ya. Khunsa itu banci asli. Khunsal muskil namanya itu. Apa sih banci asli itu? Orang yang terlahir dalam keadaan memiliki 2 alat kelamin. Kasihan. Ini kekurangan. Ini kalau masih belum dewasa, dia bisa dikategorikan muskil. Apa arti muskil? Bermasalah, nggak jelas. Ini laki apa perempuan? Nggak tahu. Sebab dia punya 2 alat kelamin. Di dalam sholat berjamaah dibahas tentang ini. Apa hukumnya kalau khunsa banci asli ini jadi imam, sedangkan makmumnya laki-laki, atau makmumnya juga banci sama seperti dia? Para fuqaha menyebutkan gak sah jadi imam kalau makmumnya laki-laki. Kenapa? Khawatir kalau ternyata khunsa ini adalah perempuan, atau makmumnya sesama banci yang seperti dia mengalami kesulitan karena memiliki 2 alat vital, juga nggak sah. Kenapa? Khawatir kalau ternyata banci yang jadi makmum ini malah laki-laki dan banci yang jadi imam itu malah perempuan. Akhirnya perempuan menjadi imam laki-laki dan itu tidak sah dalam salat. Di dalam hal waris mewarisi juga dibahas. Islam tidak tabu, tidak kaku, ada semua lengkap membahas tentang itu. Sampai-sampai khunsa muskil itu jatah warisannya ditawakuf dulu, diwakaf dulu, dihentikan dulu sampai nanti jadi wadih, jelas. Nanti kalau sudah dewasa baru ketahuan mana kira-kira yang berfungsi, alat kelelakiannya atau kewanitaannya. Kalau ternyata lebih cenderung kepada kelelakiannya, maka dia dihukumi lelaki. Atau cenderung kepada kewanitaannya, maka dia dihukumi wanita. Tapi itu khunsa muskil, memang banci asli. Bukan bencong selebor, bukan. Bencong selebor itu memang laki-laki asli itu pengen jadi perempuan. Mal'un, terkutuk, dilaknat. Ya.
Kita nggak boleh, Bib katanya nggak boleh memandang walaupun ahli maksiat dengan pandangan hina. Iya, kita sekarang tidak senang dengan perbuatannya. Kalau dengan orangnya, ya kita doakan tetap mudah-mudahan dapat hidayah. Perbuatannya sebagai bencong ini yang kita tidak suka. Kalau orangnya ya ahlan wa sahlan, mudahan dia dapat hidayah. Begitu. Sama LGBT tadi, perbuatannya itu yang kita benci, bukan syakhsnya, tapi fi'ilnya, bukan orangnya, perbuatannya, bukan ain orangnya, tapi af'alnya itu loh, perbuatannya itu yang mungkar. Dan kita diwajibkan mengingkari yang mungkar. Kita diwajibkan untuk mengingkari yang mungkar, tidak setuju. Artinya, selama ia masih jadi bencong, kita tidak akan suka. Tapi kalau dia taubat, jadi lelaki sejati dan tidak mau lagi kembali jadi bencong, kita akan kemudian bersahabat lagi dengan dia. Nah, ini namanya benci karena Allah, cinta karena Allah. Artinya selama maksiat itu terus berjalan, ya kita jauhi karena maksiatnya. Tapi di kemudian hari dia bertobat, akhirnya dia kembali berbuat taat. Nah, kita akan dekati. Ini namanya kita benci karena Allah dan cinta karena Allah. Dan itu termasuk min awthaqi ural iman, kata Imam Haddad. Min awthaqi ural iman, termasuk paling kuat tali keimanan. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ma'asil uzun. Dan berikutnya adalah maksiat telinga. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan lanjutkan yang berhubungan dengan maksiat telinga di pelajaran yang akan datang. Nah, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada produk jual-jualan mainan itu yang katanya produk LGBT, seperti ada biasanya gel karet biasa dipakai untuk tuangan es batu, seperti penyakit mainan anak-anak biasanya. Nah, ini banyak dijual. Nah, ada yang sudah membeli, jadi bingung mau diapakan, mau dibakar katanya, mubazir atau gimana deh? Iya. Soalnya udah banyak mainan ini. Simbol itu ya, itu simbol atribut. Biasanya LGBT ini mereka mensimboliskan komunitas mereka dengan warna pelangi. Biasanya begitu, backgroundnya tuh warna pelangi ceritanya. Nah terus anak-anak kita nggak tahu, lalu kemudian terlanjur beli, terlanjur namanya kan. Emang kalau ente rusak, uang yang ente belikan tadi kembali lagi ke ente. Udah terlanjur ke sana juga kan? Ya jangan dirusak, biarkan aja. Cuma nanti jangan lagi, dan kasih tahu yang lain. Begitu. Kalau ngerusak 10.000 misalnya ya, uangnya udah diambil sama mereka. Kalau memang itu dialokasikan kepada komunitas LGBT ini, ya jangan dibeli. Kalau yang sudah terlanjur ya biar, tapi kasih tahu jangan lagi. Kalau ada cat aja sama cat putih sebagian sekalian, dicat sama warna putih sebagian kan bisa. Kalau dibuang ya mubazir jadinya. Jadi begitu. Lagi pula buat apa itu? Mainannya apa itu? Ada fungsinya nggak? Ada mainan. Buat Anak-anak aja biasanya. ya, anak-anak aja ya. Jadi begitu. Iya. Nah, ada lagi. Bagaimana tata cara yang baik dan benar dalam meminta sumbangan dari rumah ke rumah yang tujuannya untuk keagamaan? Iya. Ya seperti halnya kita bertamu ke rumah orang. Kalau bertamu ke rumah orang itu adabnya mengetuk pintu dan mengucap salam. Ketuk pintu, diketuk bukan digedor. Ketuk tok tok gitu. Kalau digedor kan duk itu digedor namanya. Ya, jangan duk digedor. Paket. Walaupun paket jangan digedor-gedor ya. Tok aja. Kemudian assalamualaikum gitu kan. 2 sekali. Tunggu dulu. Mungkin dia sedang ada di kamar mandi mungkin, atau sedang sholat, tunggu.
Tok tok, assalamualaikum, yang kedua kalinya. Nggak ada juga sahutan dari dalam, dan nggak ada juga yang bukain pintu. Tunggu lagi. Ya, kemudian yang ketiga kalinya, ya jedanya beberapa waktu lah gitu. Tok lagi, assalamualaikum. Nggak ada juga yang menjawab salam dan tidak dibukakan juga pintu rumah. Pulang gitu. Jangan dikelilingi rumah orang. Di depan kada ada jendela samping, dor assalamualaikum. Ada juga ke belakang dapur, assalamualaikum. Itu nggak punya adab ini. Berarti ini ketahuan nggak belajar. Ya kayak gitu, kayak adab bertamu lah. Kalau kita minta sumbangan gitu. Kalau dibukain ya ahlan wa sahlan, alhamdulillah. Kita kasih tahu maksud kedatangan kita bahwa saya di sini mewakili panitia musalla, panitia masjid misalnya. Karena sebentar lagi akan diadakan Hari Besar Islam, peringatan Hari Besar Islam. Jadi minta sumbangan seikhlasnya. Enggak apa-apa kayak gitu. Ya adabnya seperti adab kita bertamu lah, gimana gitu kan. Jangan asal-asalan, gedor-gedor, teriak-teriak gitu, mengganggu orang. Dan jangan juga merajuk. Kada dibukainya, bulik aja sudah. Tunggu dulu. Kadang orang itu di dalam rumah sedang makan, pakai baju biasa, ya pakai sarung yang bebayanya tegulung, ini makan kadang ya. Tok assalamualaikum. Ada orang, kadang sebentar. Cuci tangan dulu, kadang makannya belum dihabisin, kasihan dia. Cuci tangan dulu, ganti baju dulu. Pas keluar hilang sudah orangnya, meraju. Karena dibukainya juga. Kita harus bisa memaklumi ya sesuatu yang tidak kita bisa lihat di dalam. Dia sedang apa begitu kan? Harus dimaklumi. Ulun semalam bertambah ada pian ya. Kada pian buka rumah pulih kayak ulun. Ana hanyar pakai baju, pas ana buka ente kira lagi sudah. Ya. Makanya ada jedanya lah gitu. Apalagi? Apakah ada amalan dan doa yang membuat anak kita menjadi penurut? Masih penurut. Iya. Doakan. Apa doanya? Ya doakan, ya Allah mudah-mudahan anak ulun jadi penurut. Ya itu doanya, amalannya. Ya itu sudah amalannya. Pakai bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia aja, Allah paham kok. Asal jangan dalam sholat aja bahasa Indonesia. Nanti bah doa kunut, Allahumma hadina fiman hadait. Ya Allah mudahan anak ulun penurut. Ya batal sholatnya ente. Batal. Atau dalam sujud akhir batal. Doa orang tua itu untuk anaknya sama seperti doa Nabi untuk umatnya. Cepat dikabulkan. Makanya anak itu didoakan yang baik-baik, jangan yang dasar muul betul akhirnya. Tahu muul nggak? Muul keras kepala. Ya keras kepala betul. Beb anak ulun tuh keras kepala benar. Minta banyu bang. Emang kenapa? Menurut syari kan itu kudu sambat bang. Muul ya. Ya itu kamu doakan dia, doa kamu kabul itu. Muul betulan dia, keras kepala betul. Kamu yang doakan seperti itu soalnya. Ya. Jadi gitu, ya Allah, pintar benar yang ini. Misalnya banyu dibalik, misalnya. Biar jadi doa ya. Orang tua kita dulu gitu kalau marah, ya Allah beruntung neng ini, gitu. Kepintaran ya. Pecah gelas. Jangan disambat nong, ya Allah. Kadangkala omongannya itu kasar, jahat. Doa itu bagi anak, dasar muul, dasar macal. Sampai ke Tuhan muul bujuran, sampai ke Tuhan macal bujuran. Naudzubillah ya. Jadi doakan. Dahulu itu ada seorang kiai bertemu dengan teman lamanya waktu sekolah umum. Teman lamanya jadi direktur dalam sebuah perusahaan. Ketika masuk waktu sholat, tiba-tiba keluarga teman kiai yang sudah jadi direktur ini kumpul semua, anak-anaknya kumpul semua, mereka sholat berjamaah. Kiai pun ikut. Setelah salam, kiai salut. Dan kiai ini mendekati sahabat lamanya itu yang sekarang jadi direktur di dalam sebuah perusahaan. Kata si kiai, wahai sahabatku, saya salut dengan engkau bersama anak-anakmu barusan. Tanpa sulit dan susah payah disuruh, diajak untuk sholat berjamaah, mereka langsung datang. Emang kenapa?
kata sahabatnya yang jadi direktur tadi, saya punya anak di rumah, na'udzubillah, sulit sekali saya ajak untuk sholat. Alasannya inilah, alasannya itulah, pokoknya setengah mati baru dia mau sholat. Oh, padahal kiai ini. Yang ini bukan kiai, direktur di dalam sebuah perusahaan, duduk di kantor. Kalau kiai kan duduknya di majelis, di pesantren. Kok beda anak kiai dengan anaknya direktur? Salut kan kiai. Apa rahasianya? Jadi kata kawannya tadi, saya nggak pernah memaksakan dengan anak saya, apalagi membentak-bentak untuk menyuruhnya sholat bareng berjamaah. Enggak, cuma mereka sendiri yang mau. Caranya gimana? Saya nggak tahu. Yang jelas dulu saya pernah diajarkan oleh seseorang doa. Doanya adalah Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Itu aja. Saya tanya kepada orang yang ngajarkan kepada saya doa itu, ini apa maknanya? Orang itu jelaskan, ini ayat Quran, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Artinya, ya Allah, jadikan saya dan anak cucu saya sebagai orang-orang yang rajin mendirikan sholat. Itu artinya. Nah, dari sejak saya dapat doa itu, saya amalkan. Mulai bujangan, sampai bebini, sampai beranak. Akhirnya anak-anak saya tanpa disuruh, tanpa dibentak, dipaksa, mereka dengan kemauan hati mereka masing-masing ikut sholat bareng bersama saya tanpa harus dipaksa. Ternyata itulah pengaruh dan hebatnya doa seorang tua untuk anaknya. Kiai baru sadar, ya Allah, saya selama ini lalai, lupa, padahal saya sudah dari pondok hafal itu, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Bahkan banyak lagi yang selain dari itu, cuman saya jarang mengamalkannya katanya. Subhanallah, hari ini saya dapat pelajaran dari sahabat lama saya yang walaupun statusnya bukan seorang ulama, bukan seorang kiai, melainkan hanya sekedar seorang pengusaha, tapi pengalamannya yang dia miliki saya tidak memilikinya. Dari sejak itu si kiai berdoa. Ternyata akhirnya doanya dikabulkan sama Allah. Akhirnya anak-anaknya tidak usah lagi susah payah disuruh, langsung ikut sholat berjamaah. Dan ini dialami oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani, ulama besar di zamannya, banyak ngarang kitab, luar biasa, hebat, alim, soleh. Dia bilang di dalam kitabnya Tanbihul Mughtarrin, saya punya anak, kata beliau, namanya Ahmad. Dulu saya pernah membentaknya, bahkan saya pukul dia kalau nggak sholat, kalau nggak mau belajar, kalau nggak mau melakukan amal perbuatan baik. Akhirnya saya menyadari setelah saya mengembalikan kepada diri saya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang maha kuat. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang maha mengatur segalanya, sehingga aku biarkan anak saya. Artinya tidak aku kasari lagi, tidak aku kerasi lagi, cuma aku hanya berdoa saja, ya Allah, jadikan anak saya itu anak yang soleh, yang rajin beribadah dan rajin belajar. Alhamdulillah, kata Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, tidak lama waktu berlalu, anak saya tiba-tiba berubah drastis. Dulu kata Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani malas megang kitab, ternyata tanpa saya suruh, tanpa saya paksa, dia megang kitab sendiri, baca sendiri, dan akhirnya jadi anak soleh sampai tua. Itulah hebatnya doa. Jangan remehkan doa. Kayak doanya tadi, Bib, ya udah bahasa Indonesia aja. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Banjar nggak apa-apa. Iya, bahasa Jawa juga nggak apa-apa. Allah Ta'ala yang maha menciptakan bahasa, maka ia pasti paham dengan seluruh bahasa. Jadi begitu, doakan anak, doakan. Kabul doa orang tua itu luar biasa. Buktikan aja nanti. Anak yang mencal-mencal, yang muul-muul tadi, jangan disambati muul, tambah muul betulan. Iya, doakan. Insya Allah doa kita untuk anak itu sangat berpengaruh. Nah, terakhir, apakah dalam ajaran agama Islam sudah dihapus yang namanya hamba sahaya? Nggak ada dihapus itu. Hamba sahaya, hukum-hukumnya tetap berlaku dan tetap ada hukumnya, tidak dihapus.
Hukumnya tetap ada dan tidak dihapus. Makanya di dalam kitab-kitab fikih ada kitab pembahasan khusus mengenai al-istirqaq, perbudakan. Perbudakan itu budak tuh macam-macam nanti. Ada kalanya budak itu disebut dengan mudabbar, ada kalanya disebut dengan mustauladah, ada kalanya disebut dengan muallaq, ada kalanya disebut dengan mukatab. Mukatab yang berhak menerima zakat itu. Ya. Apalagi macam-macam pembahasannya di situ. Nah, yang jadi pertanyaan bukan hukumnya dihapus ya, hukum tetap ada dan berlaku kalau memang budak itu masih ada. Yang jadi pertanyaan, ada nggak di zaman sekarang ini budak? Nah itu aja. Apakah ada budak di zaman sekarang? Ini sulit kita menjawabnya, karena beda negara, beda juga keadaannya. Ada negara konflik antara Muslim dan kafir, berarti konflik antar agama. Lalu orang Islam berhasil memenangkan peperangan. Di dalam Islam, di saat melakukan peperangan dilarang menghabisi 2 golongan, 3 golongan malahan. Iya, siapa? Anak kecil, perempuan, dan orang-orang yang sudah tua renta. Itu nggak boleh untuk dihabisi. Apa hak mereka? Ditawan. Setelah ditawan, jadi tawanan orang Islam, maka imam akan memilih 1 dari 4 hal yang terbaik. Entah dihabisi saja, dibunuh. Kalau itu yang terbaik, kalau dibunuh sampai habis, akan membuat efek jerak bagi orang kafir yang ada di sana, lalu mereka ketakutan dan gak berani lagi mengganggu orang Islam. Berarti ini yang terbaik, bisa jadi dihabisi. Atau yang kedua, misalnya mufadah. Mufadah itu saling tebus-tebusan. Orang-orang Islam ditawan oleh orang kafir, jumlahnya 100 orang. Orang kafir juga ditawan oleh orang muslim, jumlah cuma 10 orang. Orang-orang kafir mau melepaskan tawanan muslimin yang berjumlah 100, dengan catatan orang muslim harus melepaskan tawanan orang kafir yang mereka tawan yang berjumlah 10 orang tadi. Ya, kalau gitu lepaskan aja yang 10 orang, demi supaya 100 orang muslimin yang ditawan orang kafir selamat. Kan lebih banyak kita jadinya daripada mereka. Berarti ini yang terbaik, ya mufadah. Kalau ternyata tidak, orang kafir yang ditawan 100, sedangkan orang muslim yang ditawan cuma 3 orang misalnya. Masa 3 orang, gara-gara 3 orang 100 ini dikalahkan? Enggak, jangan. Pilih lagi, apa? Di antara yang 2 ini kayaknya enggak cocok. Yang ketiga apa? Al-mannu. Al-mannu itu dilepaskan secara cuma-cuma. Yang ketiga, lepaskan secara cuma-cuma. Kalau itu akan membuat orang-orang kafir berhenti mengganggu muslimin, atau mungkin bahkan membuat mereka tersentuh dan memeluk Islam, Masya Allah, ternyata Islam ini sangat baik. Tawanan yang sudah jelas-jelas ada di tangan mereka dari kalangan kita dibebaskan begitu saja tanpa meminta apa-apa. Subhanallah, ini saya yakin ini agama yang benar. Lalu mereka masuk Islam misalnya, tidak mengganggu orang Islam lagi, berarti ini yang terbaik. Ya sudah, lepaskan cuma-cuma. Tapi kalau sekiranya tidak seperti yang diharapkan, justru malah mereka tambah brutal. Tuh, orang Islam melepaskan tawanan kita karena takut dengan kita misalnya. Jangan dilepaskan. Terus dibunuh nggak bagus, tebus-tebusan nggak pas, diserahkan cuma-cuma juga nggak pas. Terakhir, istirqaq, jadikan budak. Jadikan budak. Nanti siapa yang menawan orang ini, maka dia akan menjadi tuannya nanti. Siapa yang memutuskan? Hakim atau imam. Imam nanti akan memutuskan. Imamul muslimin, seorang khalifah, imamul muslimin, muslimat, amirul mukminin, muminat, dia akan memutuskan. Oh, ini berhubung si fulan yang mendapatkannya sebagai tawanan, maka dia berhak untuk menjadi tuannya. Ini sekarang jadi budak sahaya. Nah, itu asal mula proses perbudakan. Setelah itu budak-budak ini dimiliki. Setelah dimiliki, apabila kawin punya anak, anaknya budak lagi. Kawin punya anak, anaknya budak lagi. Seterusnya begitu. Kecuali kawin dengan tuannya nanti. Kalau kawin dengan tuannya, anaknya bisa merdeka. Itu namanya ummul walad, atau disebut juga dengan mustauladah. Paham? Nah itu. Jadi awal mula terjadinya perbudakan harus didahului konflik peperangan antara muslim melawan non muslim alias kafir, dan
berperangnya bukan karena suku, bukan karena ras, etnis, enggak, tapi memang murni karena agama. Nah, ini nanti bisa dijadikan tawanan dan kemudian dijadikan budak. Nah, kalau itu ada di sebuah negara, misalnya bisa jadi di situ ada perbudakan. Atau konflik ini terjadi di zaman Rasulullah, tapi turun-temurun beranak pinak, tidak ada yang dimerdekakan. Terus aja tuh sampai 10 turunan, 20 turunan, bahkan 50 turunan budak semua. Sampai ada yang memerdekakan. Kalau ada yang memerdekakan, anta hurrun lillah, engkau merdeka karena Allah misalnya, sudah jadi merdeka dia. Nah, itu disebut dengan mu'tak atau atik. Ini budak yang sudah dimerdekakan. Atik yang memerdekakan namanya mu'tik, tuannya itu. Paham? Nah, itu hukum perbudakan. Budak tidak memiliki apa-apa, harta dia adalah milik tuannya. Budak wajib mematuhi apa kata tuannya, dan budak bisa diperjualbelikan. Jadi hukum perbudakan tetap ada, tidak pernah dihapus dalam Islam. Hanya saja yang jadi pertanyaan, apakah budak itu masih ada ataukah tidak. Untuk di Indonesia bisa dikategorikan 99% nggak ada. Nggak tahu 1%-nya ini di mana nyimpan, bersembunyi, nggak tahu. Yang jelas hampir bisa dikatakan nggak ada. Sebab Islam Indonesia ini negara baru kan, negara baru. Tapi kalau di luar sana, mungkin di daerah Afrika atau di daerah Timur Tengah atau di daerah Syam, ada mungkin turun-temurun yang dahulu itu. Di saat dulu ada terjadi peperangan antara Muslim melawan non-Muslim, bisa jadi ada. Dan beranak pinak, tidak ada yang memerdekakan, terus jadi budak itu. Paham? Dan budak ini boleh digauli oleh tuannya kalau budaknya perempuan, tuannya laki-laki. Tapi kalau tuannya perempuan, budaknya laki-laki nggak boleh. Tapi kalau laki-lakinya tuan, budaknya perempuan boleh. Itu yang dimaksud dengan milkul yamin. Milkul yamin, milik tangan kanan. Yang dimaksud dengan malakat aimanukum di dalam Al-Qur'an. Alladzina yahfazuna furujahum illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Mereka orang-orang mukmin itu menjaga kemaluan mereka daripada berzinahan hanya kepada istri mereka saja atau kepada malakat aimanuhum yang dimiliki tangan-tangan kanan mereka. Maksudnya milkul yamin yaitu budak atau amah, budak perempuan. Halal. Ada akad nikah, nggak perlu akad nikah, nggak perlu ijab qabul. Langsung dia gauli. Hamil, kalau hamil punya anaknya merdeka malahan. Dan budak ini namanya umul walad namanya, mustauladah. Paham? Wallahu a'lam bissawab. Nanti kalau sayyidnya meninggal jadi merdeka itu, karena anaknya apa? Anak sayyidnya itu. Halas. Itulah perbudakan ya. Memang pian bingung mendengarnya. Karena nggak ada budak soalnya. Ya. Kayak sholat jenazah juga. Karena tidak setiap hari melakukannya ya. Setahun lalu sholat jenazah. Sekarang ada yang baru meninggal dunia, bingung dia. Setahun yang lalu ada bang tegawi. Wah, ini keringat lagi napa yang takbir pertama? Apa ya? Karena jarang dikerjakan kan, sewaktu-waktu aja kalau ada orang meninggal. Apalagi perbudakan yang kemungkinan besar pian tidak pernah melihatnya. Ulun sendiri aja belum pernah melihat budak yang asli. Ya. Dan alhamdulillah ulun ke benua Afrika pernah, ke Timur Tengah pernah, tapi nggak pernah ngeliat budak. Nggak tahu. Mesir kan Afrika, pernah Mesir, nggak tahu ada budak apa. Dari yang jelas ulun nggak pernah ngeliat langsung. Timur Tengah, dari Yaman, daerah Hijaz, Mekah, Madinah, nggak pernah ngeliat budak langsung. Tapi bukan berarti tidak ada budak, bisa jadi mungkin ada budak di sana, cuman ulunnya aja nggak tahu. Iya. Gak pernah lihat. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah bil qabul tamami kulli sura wa ma'ul. Sallallahu alaihi wa jama'a syamil khairat wal akhirah ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Bismillah.